Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Olivia Putri dengan NIM H02222088. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dan maka record video dari praktikum rancangan percobaan. Terlebih dahulu membuat data dari Excel, kemudian membuka SPSS, memilih new dataset, kemudian data view, open data, kemudian mengganti file of type-nya menjadi yang Excel ini, memilih data yang sudah dijadikan Excel, kemudian open. Dilihat terlebih dahulu apakah datanya sudah benar atau salah. Jika sudah benar, langsung klik OK. Setelah itu memilih variable view, mengganti type-nya menjadi string. Setelah itu mengklik analyze general linear model univariate, kemudian memilih untuk dependent variabelnya KTK, kemudian fix faktornya memilih ulangan, dosis pupuk, dan velator. Kemudian mengklik model, build terms, lalu yang di faktor covariate dipindah ke model dengan mengklik yang hijau biru ini, velator, kemudian memilih dosis pupuk dan velator untuk dijadikan interaksi, kemudian continue, kemudian memilih post hoc, kemudian memilih dosis pupuk, velator, checklist dan can, kemudian continue. Setelah itu di OK. Sudah muncul data seperti ini. Untuk ulangan, dosis pupuk dan velator karena lebih dari 0,05 jadi tidak signifikan atau tidak berpengaruh terhadap KTK. Kemudian untuk interaksi antara dosis pupuk dan velator karena kurang dari 0,05 jadi memilih berpengaruh atau signifikan terhadap KTK. Pada analisis dosis pupuk terhadap KTK cuma memiliki satu subset atau bisa disebut dengan A. Pada P1, P0 dan P2 berbeda nyata. Kemudian velator terhadap KTK juga hanya memiliki satu subset. Pada K0, K2 itu tidak berbeda nyata. Sedangkan K0, K2 terhadap K1 itu berbeda nyata. Kemudian menganalisis untuk kombinasi general linear model univariate, kemudian ini dikeluarkan dan hanya memasukkan kombinasi, kemudian model, build term, mengklik ini continue, terus post hoc, kombinasi ini dan pilih dan can, dan continue OK. Berikut ini untuk analisis kombinasinya. Untuk kombinasi karena kurang dari 0,05 berarti kombinasi berpengaruh terhadap KTK. Kemudian ini kombinasi pada KTK memiliki 3 subset, yaitu subset A, B, dan C. Untuk P0, K0 termasuk dalam subset A, kemudian P1, K2, P2, K1 termasuk dalam subset A, B, P0, K2, P01, K0, P1, K1 termasuk dalam subset A, B, C, kemudian P2, K2, P2, K0 termasuk dalam subset B, C, kemudian P0, K1 termasuk dalam subset C. Untuk selanjutnya memilih analyze. Untuk menganalisis korelasinya kita memilih correlate,
bivariate, kemudian masukkan KTK dan tinggi tanaman, kemudian memilih correlation coefficient-nya, menceklis persen, kemudian langsung oke. Berikut ini analisis correlation-nya. Pada KTK tinggi tanamannya memiliki hasil korelasi yaitu negatif 0,245, yang berarti antara KTK dan tinggi tanaman itu tidak berkorelasi. Kemudian kita untuk membuat grafiknya, kita memilih grafik, lalu scatter atau dots, memilih simbol scatter, define. Kemudian untuk membuat grafiknya kita memilih graph, terus scatter or dot, simbol scatter, define. Untuk x-aksisnya kita memilih KTK dan y-aksisnya kita memilih tinggi tanaman, kemudian klik OK seperti ini. Untuk kemudian kita membuat garis dengan mengklik 2, memilih add fit line at total, kemudian memilih linear. Ini adalah hasil grafiknya, yaitu hasilnya turun dengan persamaan 94,54 dan 0,05 dengan coefficient determination-nya sebesar 0,060. Setelah ini kita buka RStudio, memilih file, new file, RScript, kemudian environment, import dataset from Excel, terus memasukkan memilih ini. Untuk range-nya itu dilihat dari Excel, yaitu A1 hingga A7. F37. Kemudian pada ulangan ini diganti karakter. Ulangan dosis pupuk helator kombinasi itu karakter, sedangkan KTK tinggi tanaman itu double, kemudian import. Setelah itu seperti ini. Setelah itu memilih untitled, itu mengetik library, kemudian run. Memilih script yang udah bisa, kemudian run, kemudian untuk analisis. Yang dua faktor, kemudian kemudian run. Analisis. Kemudian berikut ini analisis dari KTK. Ini PR
dalam kurung lebih besar dari F ini merupakan signifikansinya. Replication factor itu bisa disebut blok atau ulangan ini juga. Faktornya lebih dari 0,05 berarti tidak berpengaruh atau tidak signifikan. Kemudian faktor A yang merupakan dosis pupuk dan faktor B yang merupakan velator ini juga lebih besar dari 0,05 yang berarti tidak signifikan atau tidak berpengaruh. Kemudian interaksi antara faktor A yaitu dosis pupuk dan faktor B yaitu velator kurang dari 0,05 yang berarti signifikan atau berpengaruh terhadap KTK. Dosis pupuk terhadap KTK ini dependen atau subsetnya hanya A yaitu hanya memiliki satu subset yaitu atau bisa disebut dengan A. Kemudian pada chelator juga hanya memiliki satu subset yaitu A. Kemudian dependent variant group dari KTK terhadap pupuk organik dan velator terhadap KTK pada P0K1 termasuk dalam grup A. P2K0 itu AB, P2K2 ABC, P1K1 dan P1K0 itu termasuk dalam ABCD. Kemudian P0K2 itu BCD, P2K1 CD, P1K2 CD. Kemudian P0K0 termasuk dalam D. Enter, kemudian memasukkan korelasi memilih yang kertas ini pada hasil korelasi antara KTK dan tinggi tanaman itu menghasilkan negatif 0,244 yang berarti tidak antara KTK dan tinggi tanaman itu tidak memiliki korelasi atau korelasinya itu sangat lemah. Untuk selanjutnya klik menulis library, memilih yang script ini, kemudian pada tanda kurungnya diisi plot yang memilih script ini dan run ngetik library ini kan untuk library lagi, kemudian memilih script yang ini, kemudian background lagi dan mengetik dp plot lagi, terus memasukkan kemudian koma, kemudian
sama dengan cocok ketika kemudian koma Y sama dengan lancop terus memilih tumbuh tanaman. Setelah kurung tutup ini ditambahkan tanda posisi plus, kemudian ketik kemudian tambahkan tanda plus, kemudian ditambahkan tanda plus, enter, memasukkan terus run. Maka setelah ini maka pada plot akan muncul scatter plot, garis regresi, persamaannya, serta koefisien determinannya. Hasil tinggi tanaman dapat diduga dari KTK dengan persamaan 94,5 min 0,0539 H dengan koefisien determinasinya 0,06. Oke, cukup sekian record video tentang praktikum rancangan percobaan dari SPSS dan RStudio dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.